Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya Bobby Herin dan kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Ustadz Kenama. Saya pilih yang ada bidadari dong, enak. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Bangke dan konconya Ipung Atria yang sedang bicara surga versi Islam dan surga versi Kristen. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video mereka berikut. Izin uji kesaktian, yakni banyak sekali dari saudara kita dari apologet Kristen menghina Islam dengan cara menyampaikan akhirat surga. Jadi di surga nanti katanya dapat bidadari dan lain sebagainya. Iya. Jadi nggak apa-apa. Kainama, Iya. Anda silakan berjuang nanti dapat bidadari nanti. Iya. Bagaimana Ustaz? Silakan. Oke teman, Oke, saya bentar. teman, kita berhenti sejenak. Ipung Atria baru saja fitnah apologet Kristen. Katanya menghina Islam dengan mengatakan surga Islam ada 72 bidadari. Bukankah itu benar sesuai dengan literatur kalian sendiri? Ini masalahnya bukan itu, ya. Bukan itu. Kita dalam Islam itu biasa kita menyampaikan bahwa di surga nanti dapat 72 bidadari. Tapi narasinya itu, guys. Ngerti nggak? Yang membuat masalah itu adalah narasinya, ya, bukan masalah mengenai kebenaran 72 bidadari atau apa, tapi mereka mengatakan bahwa nanti akan ada pesta seks, ya. Ini mereka menggambarkan seperti film-film porno gitu, di mana ada adegan yang satu orang itu maksiat atau berhubungan seks, ya, yang ilegal, yang apa ya, yang ya semacam pesta seks yang kotor itu guys, dengan satu orang laki-laki lawan 3 orang wanita misalnya. Nah, jadi mereka gambarkan itu sebagai suatu hal yang menjijikkan. Itu masalahnya guys, ya. Sesuatu nikmat yang legal, yang nikah gitu, mereka buat narasikan menjadi suatu maksiat. Itu masalahnya. Ini seakan-akan gini, ada orang yang kayak poligami, kayak contohnya kayak Nabi Daud atau Nabi Ibrahim, poligami misalnya, atau Nabi Muhammad, poligami, ya kan? Nah, itu digambarkan itu mereka tuh bukan nikah, tapi kumpul kebo, gitu. Mereka melakukan hubungan ilegal, maksiat dengan wanita yang bukan mahram, ya. Dengan cara yang kotor gitu guys, dalam artian tidak syar'i. Nah itu masalah di situ gitu. Ini sama kayak seakan-akan Anda punya orang tua, ibu dan ayah, yang itu kan ketika mereka berhubungan intim itu hal yang biasa, suami istri, sah. Tapi mereka buat itu ilegal. Seakan-akan ini nggak sah, kumpul kebo. Itu masalah di situ guys, yang harus dipahami. Kalau mereka menyampaikan narasi seperti yang Ustaz sampaikan bahwa nanti ada kenikmatan surga, 7 dari kita tuh berhubungan intim dengan istri-istri kita yang sah, yang legal, yang bahkan dinikahkan langsung dengan Tuhan, itu nggak masalah, justru bagus. Itu berarti mereka tuh menyampaikan dakwah Islam itu apa adanya, tapi tidak, mereka ubah narasinya, gitu. Mereka ubah narasinya. Sekarang contoh gini ya, misalnya, saya dapat uang nih. Uang itu saya dapatkan halal, kerja keras. Saya kerja keras dari pagi tiap hari ya, di jam 9 pagi sampai jam 7 malam, kerja keras tiap hari, dapat uang, gajian. Itu kan kenikmatan gajian itu, kenikmatan. Hasil dari kerja keras dengan saya yang mungkin campur darah setiap hari. Itu dapatkan halal dengan cara yang baik, yang legal, ya. Jadi mereka narasikan si Bobby dapat uang dengan cara yang kotor.
dia korupsi, nipu orang. Nah, itu masalah di situ. Sama seperti ini, gitu. Itu harus dipahami. Jadi narasinya berubah. Sesuatu yang halal, legal, baik, mereka ubah menjadi sesuatu hal yang ilegal, kotor, jorok, apalagi yang maksiat, kumpul kebo kayak gitu guys. Itu masalah di situ. Kenapa giliran orang Kristen baca literatur kalian, Ipung Atria bilang itu menghina? Bukankah ada dalam Quran? Seperti pada ayat berikut. Surah Ad-Duhan ayat 51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Lanjut ayat 54. Demikianlah keadaan penghuni surga, dan kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok. Nah ini disampaikan bagus, nggak ada masalah sini. Belum ada masalah, sampai nanti tiba bagian yang membuat masalah. Yaitu mereka narasikan itu adalah suatu hal yang ilegal, ya, tanpa nikah, bukan mahram, kumpul-kumpul sebagainya guys. Itu di situ tak masalahnya. Jadi sangat jelas dalam ayat tadi bahwa orang yang bertakwa akan dapat bidadari. Kok bisa Ipung Atria bilang itu menghina? Di situ nggak menghina, ya. Kalau Anda nyampaikan itu seperti itu, titik di situ aman, nggak ada masalah itu. Tapi coba Anda lihat ya, yang masalah itu apa sebenarnya? Ya, nanti kita lihat ya. Apakah Ipung tidak percaya Quran lagi? Jika itu masih kurang, kita tunjukkan pernyataan Ustadz berikut. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Dan ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah kesibukan. Ini pesta seks. Ini pernah dikritik gue guys ya. Jadi kalau kita ngomong pesta seks itu sama dengan analoginya seperti suatu hal yang pesta itu kan kebanyakan itu maksiat ya. Pesta itu kebanyakan maksiat gitu. Karena analoginya itu lebih ke hura-hura, buang-buang uang, buang-buang energi, sia-sia. Itu termin pesta itu makanya Islam itu menghindari kata-kata pesta. Analoginya pengertiannya negatif guys gitu. Jadi dan itu disandingkan pula dengan seks. Makanya di situ masalahnya, tak masalah situ. Makanya kita tidak menggunakan istilah pesta seks ya. Tapi kenikmatan yang mana itu ngomong nikmat itu adalah anugerah Allah. Tapi pesta itu lebih kepada hal yang termin negatif seperti mubazir, sia-sia, buang-buang waktu, energi, hura-hura, itu sangat dihindari dalam Islam. Makanya termin pesta seks nggak cocok untuk menggambarkan nikmat surga. Tapi kenikmatan seks itu masih masuk gitu. Karena memang Allah tuh memberikan nikmat baik bukan hanya di surga, juga di dunia nikmat seks, tapi yang halal dan legal dan dinikahkan dan bukan kumpul kebo guys. Para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakannya nih. Jadi gimana? Apakah itu hinaan datang dari apologet Kristen? Jadi kalau Ustadz yang ngomong, mereka tuh betul-betul sesuai konteks. Nasinya jelas, sesuatu yang aman, legal, sah, ya kan, suci, bersih karena nikah. Suatu nikmat yang didapat dengan cara legal itu suci. Anda bekerja keras untuk dapatkan uang, itu bagus, suci. Anda menikah, lalu menikmati hubungan intim dalamnya, itu suci, bagus, bersih. Anda berbuat baik, lalu Anda dapatkan ganjaran pahala, itu bagus, suci, bersih. Kecuali kalau Anda tuh kumpul kebo, mencuri, korupsi, itu baru kotor. Jadi konteksnya harus kalau sesuai. Kalau Ustadz itu jelas konteksnya sesuai. Kecuali kalau tadi yang beberapa yang sedikit agak offset seperti yang mengatakan pesta seks itu nggak bagus karena sekali lagi ya saya katakan termin pesta itu sangat negatif, tidak jauh dari kata Islam, dari ajaran Islam gitu guys, pesta itu gitu kan. Kita lanjut. Ya bagus lah kita bidadari gitu ya. Di surga kita bidadari bagus lah ya. Surga kok, ya kan? Nggak apa-apa ya. Soalnya di
agama saya yang lama di Kristen dulu. Jadi gini, mereka tuh menganalogikan bahwa kita tuh pesta seks di surga itu dengan cara yang ilegal, sekali lagi ya. Itu masalah di situ. Jadi penghinaan kayak kita di dunia ini kayak orang yang gila seks. Sehingga sama seperti seorang playboy atau orang yang suka maksiat, gonta di pasangan, itu gitu analogian gitu kan. Jadi kita tuh kan dibiaya nafsu. Dan itu nggak masalah, asal pada tempatnya. Kalau Anda punya nafsu untuk dengan wanita, ya nikah. Nggak masalah. Anda bisa kalau mampu, asal ada ikut aturan, ya ada poligami. Asal ikut aturan. Jadi nggak sembarangan orang bisa poligami, guys. Aturannya ketat gitu kan. Nah, kalau tidak mampu, jangan gitu. Intinya, kita tuh nggak ada yang dilegalkan. Yang halal gitu. Itu nggak masalah kenikmatannya. Tapi yang masalah adalah kenikmatan yang tidak halal. Jangan kenikmatan. Hal yang bukan nikmat pun kalau nggak halal ya tetap haram gitu kan. Nah, ini poinnya di situ, guys. Itu surganya menyeramkan. Bagaimana? Bahkan barusan, Bangkai juga tidak membantah soal bidadari tersebut. Kita tidak membantah soal bidadari. Yang kita bantah itu adalah bagaimana itu menarasikan menjadi suatu hal yang ilegal. Ya, suatu hal yang kotor, menjijikkan. Tanpa nikah, itu masalah di situ, guys. Malah dia menyetujuinya. Gantinya Bangkai mengatakan itu fitnah dan tidak benar. Malah Jadi misalnya gini, Anda misalnya punya istri, Anda mau menggauli si Anda mau satu sekali sehari nggak masalah, itu isi Anda legal. Yang masalah kalau Anda menggauli satu kali saja, bukan istri Anda. Bahkan ada sekedar, maaf ya, mungkin ciuman saja dengan yang bukan istri Anda, itu masalah. Ya. Tapi kalau istri Anda mau satu sekali, nggak masalah. Tapi mereka narasikan itu menjadi orang yang gila seks yang buruk sekali. Jadi kalau ada orang yang misalnya satu sekali dengan istrinya, itu mereka anggap, ini gila seks. Padahal nggak masalah, itu istrinya. Anda bayangkan ya, ada orang yang mencium pacarnya saja, yang bukan muhrim, bukan nikah, itu masalah dalam Islam. Ya, ini masalah itu bukan pada banyak atau sedikitnya kita tuh berhubungan intim atau menggauli wanita, bukan banyak sedikitnya, tapi apakah itu halal atau haram? Anda melakukan sekali saja dengan wanita bukan muhrim, itu masalah. Tapi kalau Anda lakukan ribuan kali, jutaan kali dengan wanita yang muhrim, nggak masalah. Itu Islam itu bukan melihat kuantitas, tapi kualitas. Ya. Anda mau dapat gaji jutaan kali nggak masalah, asal Anda dapatkan dengan cara yang halal, ya, dengan kerja, dengan tidak korupsi. Tapi kalau ada korupsi sekali saja, walaupun cuma sekali tapi dengan cara yang salah, ya, korupsi dengan cara salah, itu haram. Jadi kita tuh melihat dari kualitasnya, hal haram bukan dari kuantitas, guys. Bangkai menunjukkan surga versi Kristen. Yang justru apa yang dia lakukan adalah sebuah fitnahan. Karena menginterpretasikan Alkitab suci orang lain dengan seenak udahnya. Kita lanjut. Soalnya di agama saya yang lama di Kristen dulu, itu nggak begitu. Kalau kita konfrontir ya, saya pernah debat dengan beberapa teman Kristen gitu kan, ngomong tentang surganya mereka. Memang surganya seperti itu, nggak ada bidadari, guys. Nggak ada. Padahal kalau kita baca kita baik-baik dengan teliti, ada ayat yang ngomong tentang bidadari di surga. Jadi bunyinya adalah kurang lebih, surga itu perumpamannya seperti seorang mempelai pria yang yang menyongsong atau disongsong oleh beberapa mempelai beberapa gadis mempelai wanita, guys. Artinya itu kan bidadari, mempelai wanita itu, gadis mempelai pria itu kan bidadari yang masih perawan, karena kan gadis itu perawan. Itu adalah perumpamaan surga. Artinya surga itu nanti kurang lebihnya seperti itu, diumpamakan seperti itu. Jadi kayak umpama saya nanti kerja, saya akan dapat gaji 2 juta. Artinya saya kurang lebih dapat gaji 2 juta. Jadi perumpamaan itu adalah suatu hal yang nanti akan kita terima. Jadi perumpamaan surga seperti seorang pria, mempelai pria yang disongsong oleh 10 orang gadis mempelai wanita, wanita yang membawa pelita.
Artinya itu perumpamaan yang akan kita dapatkan di surga nanti. Sama kayak perumpamaan nanti ketika kita kerja, kita akan dapat gaji 2 juta. Artinya kita akan dapat gaji kurang lebih 2 juta ketika kerja. Jadi itu adalah suatu hal yang kita dapatkan nanti. Itu maksud perumpamaan. Tapi mereka tidak mengerti dengan hal itu. Padahal itu jelas sekali ya kitab ayat ngomong seperti itu kan. Memang dapat bidadari gitu. Tapi mereka ngeles. Maka kita bilang kan itu kan hanya perumpamaan. Loh, perumpamaan itu memang sesuatu yang akan kita dapatkan nanti. Anda sumpama nanti kerja, ya dapat 2 juta. Artinya Anda akan dapat kurang lebih 2 juta. Itu maksud perumpamaan itu gitu. Sama kayak perumpamaan surga nanti kita seperti seorang mempelai pria akan disongsong oleh 10 orang gadis yang membawa pelita. Itu yang kejadian surga nanti seperti itu gitu. Ada perkawinan gitu, ya kan? Namanya mempelai pria, artinya mempelai pria adalah orang yang nikah, pria yang akan menikah. Yang disongsong, yaitu disongsong itu adalah calonnya ya. Disongsong oleh 10, jadi dipertemukan. Satu orang mempelai pria disongsong, dipertemukan dengan 10 gadis yang membawa pelita. Pelita itu semacam cahaya kayak. Dia semacam ya kayak lampu atau obor gitu kan. Nah, jadi ada nanti pernikahan di surga gitu. Satu pria dengan 10 wanita. Jadi kurang lebihnya begitu. Jadi dari itu di surga tuh ada. Pernikahan tuh ada di surga. Tapi mereka tidak membaca itu, atau kalau kita tunjukkan mereka ngeles gitu. Kalau perumpamaan itu ngomong tentang sesuatu yang nanti akan kita dapatkan atau terjadi, guys. Surganya menyeramkan. Bagaimana, Ustaz? Tiba-tiba ada naga timbul di surga. Naga menyerang para malaikat, yaitu Michael dan kawan-kawannya itu. Michael itu siapa? Mikael. Diserbu. Michael lawan. Lalu nanti ada Uriel keluar, nanti ada Rafael keluar. Wah, mereka keluar semua, perang di situ. Lalu iya, nanti tiba-tiba ada sosok perempuan dengan baju ungu dan merah, lalu duduk di atas sebuah bukit yang bermata air. Lalu naga itu mau datang, perang aja dari depan sampai belakang, nggak ada. Mana surganya gitu, nggak ada tenangnya ibaratnya. Kita sudah dengar pernyataan Bangkai, gantinya dia membela surganya. Malah dia balik ke Alkitab. Barusan Bangkai mengatakan dalam surga kita ada naga, ada perang, ada perempuan. Ini adalah beberapa bukti bahwa Bangkai ini tidak pernah sekolah. Bayangkan seorang yang katanya lulusan S3 tidak mengerti kitab wahyu. Berarti gak dia sekolah. Sekolah itu, bahkan PAUD pun sekolah, guys. Gak mungkin ada orang seperti Kenama gak pernah sekolah gitu. Ya. Kalau dibilang Kenama gak pernah S3, mungkin. Itu masih lebih sedikit bisa dipercaya dengan logika. Tapi tidak sekolah itu ngaco. Memang orang ini suka membunuh karakter orang dengan berlebihan. Misalnya kayak saya jujur memang nggak kuliah, saya tamatan SMA. Tapi apakah itu bisa dikatakan bahwa saya nggak sekolah? Kan nggak bisa. Saya sekolah, bahkan kalau saya tamat TK pun saya sekolah gitu. Ngerti nggak? Jadi mengatakan orang yang sekolah dengan tidak sekolah adalah pembunuhan karakter yang keji. Betul-betul mendegradasi dengan tidak fakta. Ya, contoh orang bisa membaca tapi dikatakan tidak bisa membaca, itu kan jelas sekali bohong, guys. Orang yang sekolah dibilang nggak sekolah, ya. Kalau dia kemarin kan orang ini kan suka menyampaikan bahwa Kenama bohong S3-nya tuh di Leiden misalnya. Ya fokus di situ saja. Berarti kan dia tidak S3, ya kan? Kalau tuduhan begitu, tapi larinya degradasi jauh sekali, mengatakan nggak sekolah. Ngerti nggak? Contoh lagi, utang saya misalnya hanya 1 juta misalnya, lalu dibesar-besarkan. Oh, hutang dia ada seumur hidup. Pan 1 juta cuma utang saya. Yang utang saya itu misalnya, saya tuh bukan seumur hidup ya. Maksudnya tuh gini, saya punya utang yang utang rumah saya 5 tahun lagi, guys. 5 tahun lagi. Nah, utang rumah saya tuh kira-kira sekitar 40 juta lagi, utang rumah saya. Lalu dia bilang bahwa utangnya si Bobby itu nggak lunas. Dia punya utang yang nggak mungkin dibayar dia, nggak mungkin terbayarkan. Utangnya sangat besar kali, nggak bisa dia bayar pokoknya, guys. Nah,
ini masalah. Itu pembunuhan karakter, itu melebihkan. Itulah cici orang ini, guys. Jadi orang yang sekolah dibilang nggak sekolah. Padahal fokusnya mereka itu menuduh nama di bagian S3-nya. Itulah apa kita bisa percaya orang seperti ini gitu kan? Yang suka lebih-lebihkan sesuatu, sama kayak bidadari itu, mereka lebih-lebihkan. Kalau kita tadi nggak masalah, dia sampaikan ayatnya, itu nggak masalah. Ustaz juga bilang begitu. Tapi ketika dia melebihkan bahwa wah itu kotor, bidadari itu pesta seks, apalagi ya gila seks, itu berlebihan. Seakan-akan konotasi negatif gitu guys. Jadi itu masalah di situ gitu kan. Dia berpikir menafsir kitab Wahyu dengan secara literal. Padahal Alkitab kita bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi menafsirnya itu berlebihan. Justru dia yang berlebihan. Orang yang sekolah cuma diragukan S3-nya oleh dia, ditafsirkannya sebagai nggak sekolah. Ini kan berlebihan. Jadi ketika dia nuduh orang berlebihan, faktanya dia berlebihan gitu. Orang yang sekolah dia nggak sekolah, itu berlebihan guys ya. Contohnya, tadi dia pikir naga yang dimaksud adalah jadi orang-orang yang capek itu. Ada orang yang capek sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Capek itu guys. Cuman nggak kuliah aja. Dibilangnya nggak sekolah, kan kurang ajar guys ya. Itu hoax, fitnah gitu. Orang sekolah kok, anak PAUD aja itu tamat PAUD dia sekolah gitu. Bahkan ada sehari saja di sekolah, ada sekolah. Kamu sekolah nggak? Sekolah. Berapa lama? Sehari. Bahkan sejamnya sekolah gitu. Cuman nggak tamat. Jadi ada sekolah, ada tamat. Ya. Orang sekolah 1 menit aja dia sekolah. Gitu. Kamu sekolah nggak? Sekolah. Ditanya lagi, berapa lama? 1 menit. Ya, kamu sekolah, tapi 1 menit. Kurang, tambah lagi. Tapi nggak bisa dibilang nggak sekolah, walaupun cuma 1 menit. Tapi kalau nggak tamat, baru. Kamu nggak tamat SD ya? Ya, saya cuma sampai kelas 5. Itu baru. Tapi bedakan sekolah dengan nggak tamat ya. Orang sekolah walaupun cuma 1 menit saja, itu sekolah guys. Jangan bilang jangan sekolah gitu. Cuman sekolahnya, nggak lengkap gitu. Nggak sempurna guys. Banyak kurangnya gitu kan. naga beneran. Padahal itu adalah lambang atau simbol dan Kecuali sholat. Sholat itu memang harus sampai selesai. Kalau ada sholat nggak selesai, nggak sholat namanya. Jadi ada suatu yang dihitung sebagai suatu rangkaian yang harus selesai, ada yang tidak. Ya, kayak sekolah itu nggak mesti sampai selesai untuk mengatakan ada sekolah. Tapi kalau kayak sholat itu sampai selesai, itu bedanya gitu kan. Sama kayak juga kayak kerja, itu kalau dalam konteks dapat gaji ya harus sampai selesai. Kalau tidak sampai selesai nggak dapat gaji. Tapi kadang-kadang juga ada loh kerjanya tuh yang nggak selesai dapat gaji, sesuai dengan berapa lama dia kerjanya gitu. Yang penting adalah jangan katakan orang yang tidak melakukan yang sudah melakukan sesuatu dengan tidak melakukan sesuatu, itu namanya fitnah. Itulah kebohongan dan itu adalah penafsiran yang salah guys. dari Lucifer atau iblis. Seperti yang kita bisa baca di Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Iya, masalahnya ya cukup bilangnya iblis dan setan. Jangan pakai naga, ya. Apalagi si ular tua, ingat, ya. Kalau kita misalnya ada gambaran iblis dan setan, itu tidak seseram, tidak seperti naga. Naga itu makhluk mengerikan, ya. Ingat, kalau kita lihat ke gambaran iblis dan setan, itu paling memang cukup seram ya. Tapi ibaratnya gini loh, secara fisik kita bisa melawan. Iblis kan, setan kan digambarkan sebagai makhluk yang besarnya sama kayak manusia, gitu. Jadi secara ini kita masih berapa dengan makhluk yang sama dengan kita dari segi ukuran gitu. Tapi kan naga kan tidak, naga kan besar, menyeramkan guys. Jadi masalahnya adalah gini ya. Kok bisa digambarkan iblis setan itu seperti naga gitu. Sedangkan kita tahu naga itu hanya ada di apa ya? Di dongeng atau komik gitu guys. Naga itu tidak pernah ada di dunia nyata. Kecuali kalau di ayatnya ada. Jadi anggaplah gini lah. Kita anggap aja lah. Samakanlah antara naga dengan iblis setan. Suatu hal yang di dunia nyata itu tidak atau jarang terlihat atau hampir nggak pernah lihat, tapi di kitab suci ada.
Cuman di Islam tidak ada naga, itu nggak ada. Jadi hanya ada iblis dan setan dengan bentuk yang tidak digambarkan. Tapi kalau di Alkitab kan digambarkan sebagai naga, gitu. Nah, jadi udah masuk ke ranah komik, guys. Karena kalau kita ngomong iblis dan setan, itu di komik ada, di kitab suci ada, baik di Quran maupun di Alkitab. Tapi kalau khusus naga itu di komik ada, ya di kitab suci ada, tapi hanya kitab sucinya kitab, di Quran nggak ada. Itu jadi Anda tahu bedanya ya antara iblis setan dengan naga. Iblis setan di komik itu tidak ada, guys, di komik ya. Masa itu kalau ada pun di komik orang masih percaya bahwa itu ada. Karena itu ada di kitab suci dua-duanya. Ya, Islam dan Kristen. Tapi kalau khusus naga itu hanya ada di kitab suci Kristen. Di Islam nggak ada. Dan itu di komik orang lihat naga, orang melihat bahwa sebagai suatu fantasi. Naga itu fantasi. Suatu hal yang tidak ada. Tapi kalau iblis setan orang yakin ada. Itu bedanya, guys, ya kan? Jadi iblis disimbolkan dengan naga. Lalu perempuan melambangkan apa? Mari kita buka Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Begitu juga dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi perempuan yang suci itu adalah gereja. Tapi ingat ada juga perempuan lain yang tidak suci dalam Wahyu 17, itu lambang dari mereka yang sesat. Lalu, peperangan yang dimaksud bukanlah itu kan penafsiran mereka. Pak, baca ya. Ini kalau secara tekstual adalah real. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai suci kepada Kristus. Ini memang mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, ini tekstual gitu. Jadi kenapa kok tafsirkan sebagai suatu hal yang gereja gitu kan? Nah, ini mereka pun menafsir. Kalau kita membacakan tekstualnya lain, guys. Memang hal real, yaitu mempertunangkan kepada satu laki-laki. Makanya ini harus dilihat dengan ayat lain. Saya belum lihat ayat lain, tapi ini kalau kita lihat ayat ini saja, ini jelas bukan gereja. Nggak bisa dinamakan gereja, karena memang betul-betul mempertunangkan kamu pada satu laki-laki. Memang real gitu, ya kan? Dan para malaikatnya diusir dari sorga. Maksud bukan itu lambang dari mereka yang sesuci itu adalah gereja. Tapi ingat ada juga perempuan lain yang tidak suci dalam Wahyu 17, itu lambang dari mereka yang sesat. Lalu, peperangan yang dimaksud bukanlah peperangan secara literal. Sebagaimana kita ketahui iblis dan para malaikatnya diusir dari sorga akibat dari pemberontakannya. Jadi peristiwa itu sudah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Guys, pemberontakan. Anda tahu, pemberontakan itu di mana-mana tuh kebanyakan berdarah. Tidak ada orang yang berontak nggak berdarah. Pemberontakan G30SKI, pemberontakan apa lagi, macam-macam. Itu berdarah semua. Itu perang gitu loh. Di Islam nggak ada pemberontakan. Yang ada, iblis membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Adam diciptakan sebagai makhluk lebih mulia, yaitu manusia. Jadi sujud itu untuk menyembah, tapi menghargai ciptaan Allah gitu. Kalau perintahkan iblis membangkang. Ini sampai situ saja. Nggak ada pemberontakan. Iblis tidak merontak. Iblis itu hanya membangkang. Beda ya, membangkang dan memberontak. Membangkang itu belum sampai ke tahap memberontak gitu. Hanya pembangkangan. Contoh, pembangkangan sipil. Mungkin mogok kerja, mogok kuliah. Tapi kalau pemberontakan jelas. Menggunakan cara bersenjata biasanya gitu. Memberontak gitu kan. Kepada sesuatu yang sah misalnya. Jadi beda. Jadi, dan walaupun nanti tidak jadi lagi, tapi itu pernah terjadi dan itu potensi namanya, ya, potensi. Kok bisa Tuhan membiarkan surga menjadi tempat peperangan, tempat pemberontakan? Kok bisa? Ngerti nggak? Harusnya kan Tuhan itu jaga itu tempat menjadi steril, tempat yang ya tidak menakutkan. Contoh, Anda bayangkan ya, misalnya suatu tempat di dunia misalnya pernah jadi peperangan brutal, misalnya kayak di Indonesia, Surabaya misalnya. Kita tahu dulu itu tempat itu mengerikan. Ada macam-macam di situ. Ada di Bandung lah.
nonton api gitu. Ada banyak pembantaian di situ. Tiba-tiba pemerintah membuat itu sebagai tempat yang indah di masa depan. Itu orang akan milih tempat lain yang memang betul-betul terjaga keindahannya. Tidak pernah tempat yang betul-betul aman sejak dari awal mula. Misalnya tempat apa yang masih aman, yang tempat yang betul-betul terjaga. Kayak Amerika itu cocok ya guys ya. Jadi orang tuh yakin, oh aman kok daerahnya. Tapi kalau contoh dulu misalnya orang kan trauma ke masa lalu gitu. Tempat itu misalnya pernah terjadi hal buruk, misalnya gini. Ada tempat yang contoh kayak orang ngerti lah, kayak tempat-tempat angker. Ada orang bunuh diri ya, bunuh diri. Itu kan nggak tepat jadikan tempat yang orang bangun atau apa gitu guys. Orang kan akan pengen memang selalu, oh dulu tempat dia adalah kuburan, tempat itu ada pembunuhan. Makanya di tempat yang aman, orang tuh kan memilih tempat tinggal yang aman. Betul-betul nggak ada apa-apa di situ dulu gitu. Nah ketika dia tahu ada tempat yang jadi suatu kisah mengerikan, dia biasa akan takut. Tempat ini dulu mengerikan gitu. Makanya orang tuh selalu menghindari kisah-kisah yang mereka tahu tempat itu. Kalau mereka tahu, mereka langsung turun semangatnya guys. Langsung ada rasa takut gitu. Sama kayak surga. Ini surga tuh harusnya dijaga sterilnya gitu. Dari kisah-kisah yang menyeramkan, kejadian-kejadian menyeramkan. Makanya Islam itu surganya sangat realistis. Betul tempat yang aman. Tidak pernah terjadi yang aneh-aneh di sana, nggak pernah guys. Tapi di kisah itu beda. Ada peperangan di masa lalu. Siapa yang bisa menjamin tidak ada peperangan di depannya? Karena orang trauma guys. Di surga dulu ada peperangan. Iblis itu bentuknya seperti naga, gitu misalnya. Kan digambarkan seperti naga, ular tua. Jelas naga adalah ular. Ini disebut ular tua kan. Jadi ini memang penggambaran memang jelas eksplisit adalah bukan hanya naga tapi juga digambarkan dengan sebagai ular tua. Ini kan betul-betul memang gambarannya memang naga guys. Betul-betul bukan analogi gitu. Jadi ya. Ini luar biasa gitu. Jadi trauma akan tempat surga itu begitu jelas di situ kan. Surga Islam beda, betul-betul tempat-tempat yang tidak digambarkan mengalir sungai-sungai, buah-buahnya rendah, ada kolam susu gitu. Jadi betul-betul indah tanpa pernah disentuh oleh hal-hal yang brutal, barbar kayak gitu nggak pernah guys. Nggak ada peperangan surga. Jadi pengalaman selalu akan membuat orang itu takut akan masa depannya, trauma. Makanya itulah bedanya surga Islam dengan Kristen. Jadi yang katakan bahwa jangan ngeles sebegituan, karena ada trauma di situ yang harus dipahami gitu kan. Karena iblis sudah diusir dari surga. Contoh misalnya peperangan ada itu yang ada 6 anak jenderal yang dibantai orang tuanya depan mata dia di rumah itu. Mereka itu lebih milih untuk tidak tinggal di situ guys, karena trauma. Mereka ingat akan kejadian itu gitu, yang menyeramkan itu. Jadi intinya adalah manusia itu kalau bisa milih, dia akan pilih tempat yang betul-betul tidak ternodai oleh trauma-trauma seperti itu guys. Peperangan di masa lalu atau kejadian menyeramkan apapun di masa lalu, mereka akan pilih tempat lain gitu. Itu logika berpikirnya guys. Kita lanjut. Boleh contoh ayat Ustaz? Wahyu. Wahyu. Iya. Kitab Wahyu? Iya. Wahyu mulai Wahyu 7. Mulai Wahyu 7 ada. 71 Wahyu. Ya. Wahyu. Perang. Wahyu pasal 7 mulai dari ayat 1. Itu udah gitu apa? Ada roh bertanduk 7, matanya 10. Jadi kalau misalnya kayak orang yang sekolah hanya dituduh nggak tamat S3, digirasi dengan mengatakan nggak sekolah hanya karena dia tuh benci sama kayak nama gitu kan, atau sakit lainnya. Tapi kalau untuk bela diri, dia segitunya. Pemberontakan diperhalus dia. Padahal pemberontakan itu biasanya berdarah. Nggak ada pemberontakan itu yang nggak berdarah, nggak ada guys ya. Di mana-mana itu. Pemberontakan di Vietnam, di Indonesia, dimanapun itu berdarah gitu. Jadi dia narasikan sekarang itu kan itu adanya kayak pemberontakan tuh kayak sekedar pembangkangan, tidak beda. Pemberontakan tuh betul-betul berdarah guys. Beda dengan pembangkangan itu bisa masih berupa mogok sekolah, mogok kuliah, mogok kerja, belum sampai ke tahap insiden berdarah guys. Ada apa itu bacanya Ustaz? Ada judul perikop, apa itu? Ya. Judul perikopnya apa? Perikopnya adalah Wahyu 7. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Iya.
Terus saya baca. Ya, ya boleh lah. 7 ayat 1. 71. Ada 144.000 kalau nggak salah itu. Jadi surganya cuma 144.000 isinya. Boleh Ustaz, ada yang Syukran. membantu saya Syukran, terima kasih banyak. membacakan Wahyu 7 Ustaz. Oh ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya. Jadi hanya segitu penghuni surga. Itu pun dari jadi kalau tahu ya, dimateraikan itu berarti sudah resmi, ada materainya. Kalau Anda tuh misalnya kalau mau jual beli transaksi itu ada materai. Segitu jumlahnya, guys. Dan itu pun hanya dari Israel semua gitu. Lalu kemana kalian? Kemana Kristen lain yang banyak itu? Sedangkan yang dikasih materai, yang termateraikan itu hanya sekitar 140.000. Itu pun dari Israel semua. Kayak kita nih, kita mau kerja nih, tapi gimana? Yang dikasih materai hanya 140.000, kita nggak masuk bagian, kita bukan Israel, kita jumlah kita tuh jutaan, ratusan juta bahkan gitu kan. Nah ini gimana guys ceritanya? Kan tidak ada jaminan gitu kan, nggak termaterai, karena kalau nggak dikasih materai berarti nggak terjamin. Hanya yang dimateraikan lah yang terjamin guys, masuk surga. kita nggak masuk surga. Yang masuk surga cuma itu. Ya saya pilih yang ada bidadari dong, enak. Kalau saya baik, biarin aja. Dia bilang, wah kamu berbuat baik aja ya, nanti supaya kamu dapat 72 darah. Wah alhamdulillah, daripada saya masih Kristen. Dibatasin 144.000, saya nggak bakalan bisa masuk surga. Jumlahnya berapa? 144.000, dan itu pun cuma dari suku Israel. Barusan Bangkei mengutip Wahyu 7 ayat 4, di mana di sana mengatakan ada 144.000 orang akan dimeteraikan. Menurut tafsiran Bangkei, cuma mereka yang akan selamat dan masuk surga. Inilah akibatnya jika baca Alkitab sepotong-sepotong. Bayangkan saya membaca Quran sepotong aja persis seperti Bangkei. Contohnya, Surah Al-Maun ayat 4. Bentar. Ini beda ya, saya kasih contoh ini. Kan Wahyu itu pandangan akan masa depan. Dia melihat kondisi surga nanti. Nah, lihatnya itu hanya itu. Ngerti nggak? Gini. Saya mimpi, saya melihat sesuatu yang akan terjadi nanti. Bahwa di masa depan itu ada, kita tadi ngomong surga kan. Di surga itu orang sejumlah 144.000 dari suku Israel yang dapat termaterai. Artinya saya tidak melihat yang lain. Kalau saya melihat yang lain, saya akan katakan juga. Lalu saya sambung lagi nih. Saya juga melihat orang dari suku Indonesia, dari bangsa Indonesia itu sekitar 200 juta. Dari bangsa Italia, nah itu baru. Ini kan tidak. Yang dimention hanya dari suku Israel dan jumlah segitu. Gitu. Jadi ini jelas bukan masalah sepotong-potongnya, tapi masalahnya adalah yang dilihatnya hanya itu. Harusnya dipertanyakan, kok kamu lihat hanya itu? Ini kan Wahyu. Kenapa kamu tidak lihat yang lain gitu? Itu harus dipertanyakan. Mereka harus kritis menanyakan itu. Jika bisa saya lihat ya bahwa saya mimpi, ada ngomong nih, saya mimpi nanti di masa depan itu orang Indonesia tuh hanya ada 100.000 orang misalnya. Lalu kemana yang 200 jutanya kemana gitu? Itu harus ditanyakan. Ya kan, Anda lihat masa depan tuh hanya 100.000 orang, kemana 100 juta lagi? Nah itu perlu penjelasan. Tapi orang-orang yang nggak paham bilang, kamu nih potong-potong. Loh, memang itu lihat segitu. Kan ini Wahyu menceritakan yang dia lihat. Ya dilihat segitu, berarti yang nggak lihat berarti nggak ada gitu. Karena yang dilihat itu kan yang nampak yang mata. Lalu kemana sisanya? Gitu loh guys, logika berpikirnya. Memang nggak ada, karena nggak terlihat. Nggak terlihat berarti nggak ada gitu kan. Kalau ada tentu dia akan ceritakan juga. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Teman-teman lihat, akibat kita membaca ayat sepenggal saja. Beda. Ini ada sambungannya. Tadi itu nggak ada sambungannya. Ya. Jadi larinya ke tempat lain, nggak bisa begitu. Quran itu ya, satu perikop itu ada sambungannya. Kalau ada sambungan perikop sama itu clear. Jadi kalau celakalah orang-orang yang sholat, kecuali mereka yang bla 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 bla. Berarti ada yang kecualinya. Ketika masih satu yang sama bahkan. Jadi pipa ini memang betul-betul memotong ayat.
ayat 1 dipotong setengah, itu masalah. Oh tadi tidak, satu perikopan begitu, hanya 140.000. Tapi kalau kita baca yang lain mungkin, yang Yesus nebus dosa, oke. Ternyata semua yang percaya Yesus Tuhan itu dimasuk surga. Jadi kan, tapi kan beda tempat. Harusnya dipertanyakan, kok di tempat ini dikatakan begini, tempat ini dikatakan begini. Tapi kalau satu tempat itu beda, ya kan? Itu nggak masalah. Misalnya gini, di tempat ini ya, si Anu ngomong bahwa kita tidak gajian hari ini, ya kan? Kita tidak gajian gitu. Lalu disambung oleh temannya, ya kita nggak gajian hari ini, tapi besok pagi. Tadi kita kan gajian, cuman beda hari. Tapi ada beda tempat gitu kan. Yang satu ngomong kita tidak gajian, tempat lain mengatakan kita gajian. Itu masalah, guys. Jadi ditanyakan, kenapa kamu bilang kita tidak gajian? Lalu tempat lain ditanyakan juga, kamu bilang kita gajian, apa sebabnya? Jadi nggak nyambung gitu. Lain tempat. Ini tempatnya sama, disambung, guys. Silakan orang-orang yang lalai dalam sholatnya, kecuali orang-orang sholat, kecuali mereka yang tidak lalai dalam sholatnya. Ngerti nggak? Jadi itu adalah suatu hal yang pemotongan yang betul-betul parah, betul-betul pemotongan yang dilarang. Itu memotong satu ayat jadi 2 ayat. Itu masalah. Tapi kalau lain tempat itu harusnya dipertanyakan. Itu masalah, guys, ya. Motong lain tempat. Bukan apa itu apa ya namanya? Saya katakan ya, bahwa itu adalah suatu hal yang harus dipertanyakan. Kok bisa ini dikatakan di tempat ini dikatakan yang masuk surga hanya 140.000 orang, yang lain mengatakan bahwa semuanya yang percaya Yesus Tuhan. Ini harus dikonfrontir, dan itu tidak mereka lakukan gitu kan. Mereka seakan-akan menyiapkan ayat yang ngomong Wahyu tadi bahwa 140.000 yang masuk surga yang termateraikan dari bangsa Israel, mereka anggap itu hapus hanya dengan Yesus tebus dosa. Itu lo gue pikir, guys. Nah, itu adalah Wahyu melihat sesuatu yang akan terjadi masa depan, ya, bahwa penghuni surga itu 140.000 orang itu nggak ada yang lain gitu, guys. Itulah yang dilakukan Bangkei. Padahal jika dia membaca Wahyu 7 secara keseluruhan, justru membantah pernyataan dia tadi, bahwa surga Kristen hanya ada 144.000 orang. Mari kita baca ayat yang tidak berani dibaca Bangkei, karena kalau dia baca, akan ketahuan tipu-tipunya. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah ini ya, kita harus breakdown dulu nih, ini siapa gitu, ya kan? Jadi suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bangsa, berdiri di hadapan takhta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem dalam mereka. Ini siapa? Gitu. Kan ini kan berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, bukan di surga, guys. Ya, ingat ya. Ini tidak disebutkan tentang surga di sini. Dan mereka ini apakah ada materai apa tidak gitu? Ngerti nggak? Jadi kayak gini misalnya, kayak ada kan tadi kan jelas di surga dan ada materai alias terjamin. Ini beda lagi. Ini hanya di depan Yesus, ada domba kan Yesus gitu. Tahtanya Yesus di depannya gitu, ya kan? Mereka ini tidak ada disebutkan bermaterai, alias belum pasti gitu, guys. Dan mereka ini tidak disebutkan di surga, tapi di depan tahta Yesus gitu, anak domba. Akhirnya nggak tahu nih siapa anak domba ini, Yesus gitu. Jadi ini nggak tahu statusnya apa gitu. Mereka ini apa gitu? Apakah mereka ini yang intinya belum pasti karena belum bermaterai. Tadi kan kita bandingkan dengan tadi bermaterai, ini kan tidak bermaterai, belum disebutkan bermaterai. Artinya ini adalah bisa jadi kalau kita tafsirkan adalah orang-orang yang sedang menunggu keputusan, ya. Karena belum ada materainya, kan perbandingan adalah yang sudah bermaterai dengan yang belum. Ini kan belum, nggak ada disebutkan di bermaterai, dan ini bukan di surga,
tapi di hadapan tahta. Sama kayak misalnya kalau kita tuh lihat bahwa tahta raja, orang di depannya ngapain? Bisa jadi menunggu penghakiman gitu. Jadi ini adalah yang pasti bukan seperti yang tadi yang sudah dipastikan bermaterai. Ini belum ada materainya gitu kan, dan belum masuk surga guys. Itu di surga kan, ini belum, masih baru di depan tahta guys. Teman-teman lihat, apakah cuma 144.000 yang akan masuk surga Kristen? Dan apakah hanya dari kedua belas suku Israel? Jadi beda konteks. Yang tadi itu bermaterai dan di dalam surga. Ini belum ada materai dan mereka tuh hanya di depan tahta. Kita tahu depan tahta tuh ngapain? Orang-orang biasanya depan tahta tuh menunggu keputusan. Misalnya ada raja menghadap, menyuruh orang menghadap ke saya. Kamu dipanggil bos. Saya nggak tahu ngapain itu. Hanya bisa duga-duga. Oh, mungkin saya dapat gaji bonus. Oh, jangan-jangan dihukum. Hanya bisa duga-duga guys, belum pasti. Tapi kita bos ngomong, kamu dapat bonus, itu pasti udah ada materainya. Karena bos udah ngomong. Ini belum ngomong, hanya depan tahta. Ini nggak bisa dia tuh. Makanya saya katakan, jadi suka berlebihan. Suatu yang belum ada materai, yang hanya posisinya itu datang depan tahta, dia sudah membayangkan itu surga. Dia bayangkan itu sudah sama dengan orang yang bermaterai tadi. Ini absurdnya guys. Jadi itu kalau untuk posisi dia lebihkan itu. Orang yang belum masuk surga, masih menunggu belum materai, dia mengatakan masuk surga. Tapi kayak nama yang hanya diragukan S3-nya oleh dia, dikatakan nggak sekolah guys. Ini luar biasa. Ini betul-betul jomplang ketidakadilannya guys, ya kan? Nasinya memang jomplang. Jadi kalau untuk konteksnya dia tuh memang betul-betul jadi sampai melebihkan segalanya, biar dia nggak suka sama orang, dibunuh karakternya dengan hal-hal yang keji dan betul-betul di luar dari ibadah, sudah masuk kepada fitnah guys. Udah hal yang hoax atau nggak benar gitu kan. Orang yang sekolah dibilang nggak sekolah gitu, hanya karena dia ragu orang itu nggak tamat S3 gitu kan. Tentu saja tidak. Kembali lagi, S3 gadungan melakukan penipuan terang-terangan, dan tentunya Ya, hanya mempersalahkan S3-nya, tapi dia labelin dengan nggak sekolah. Ini luar biasa guys. Itu namanya pembunuhan karakter. Ya orang itu ingatnya bahwa kayak nama nggak sekolah, berarti nggak SD dong, nggak PAUD dong. Enggak, dia hanya lakukan S3-nya. S2 pun udah tinggi tuh. Saya saja tamat SMA. Saya merasa saya bukan orang yang bodoh-bodoh amat gitu kan. Ini nggak sekolah guys. Nggak sekolah tuh jelas orang yang betul-betul nggak cerdas, karena memang nggak pernah dapatkan ilmu di sekolah formal gitu. Nah, itu betul-betul narasi yang betul-betul pembunuhan karakter yang amat sangat keji gitu kan. Lalu dipuja oleh para pemujanya, meski sudah ditelanjangi kebohongannya. Yang bohong tuh Anda. Orang sekolah, Anda bilang nggak sekolah gitu kan. Tadi orang itu belum di surga, Anda bilang di surga. Itu kebohongan besar. Kita lanjut. Jadi kita nggak masuk surga. Yang masuk surga cuma itu. Ya saya pilih yang ada bidadari dong, enak. Kalau saya baik, biarin aja dia bilang, wah kamu berbuat baik aja ya, nanti supaya kamu dapat 72 darah. Wah alhamdulillah, daripada saya masih Kristen. Dibatasin 144.000, saya nggak bakalan bisa masuk surga. Jumlahnya berapa? 144.000, dan itu pun cuma dari suku Israel. Bangkai katakan kita tidak termasuk dalam surga Kristen, karena kita bukan orang Israel. Padahal ayat tadi sangat jelas katakan, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ya, itu kumpulan orang, ya, bukan posisi di surga dan tidak ada materainya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Bayangkan kita. Ya, jadi Anda hanya bukan jumlah. Ya ngapain orang ke situ gitu loh masalahnya. Ya, guys, nih ada orang 140.000 di surga dan termaterai. Lalu ada orang besar, jutaan orang nggak terhitung jumlahnya. Ya mereka ngapain? Ngapainnya itu loh? Di mananya itu loh? Itu masalah bukan pada, oh jumlahnya banyak, besar. Enggak gitu. Tapi mereka ngapain? Yang satu jelas di surga dan sudah termaterai. Yang satu yang banyak itu ngapain? Ya, berdiri depan tahta, bukan di dalam surga. Itu masalahnya guys. Dan mereka tidak ada dikatakan bermaterai. Ini kenapa kok yang satu dikatakan bermaterai, yang satu belum ada, alias tidak ada disebutkan tentang materainya.
Itu masalahnya. Jadi jelas ini hal yang nggak sama gitu. Yang satu di surga dan bermaterai, yang satu lagi di depan tahta dan tidak ada sebutkan tentang bermaterainya, guys. Menafsir Quran semau kita, seperti yang bangke lakukan. Contohnya pada ayat berikut. Surah Ali Imran ayat 106. Azab itu terjadi pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam kusam. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kusam, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh karena itu, rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu. Lalu kita tafsirkan dengan mengatakan bahwa bangkai tidak akan masuk surga Islam karena kulitnya hitam. Nah, ini beda, ya. Ini kalau lihat ayat selanjutnya atau sebelumnya itu dikatakan jelas mukanya hitam kenapa? Karena dosa-dosanya, karena pembangkangannya. Ngerti nggak? Jadi kayak orang yang ada bahkan orang yang masuk penjara dihukum atau orang yang dihukum apa gitu itu tuh akan berubah fisiknya, mukanya menjadi apa mungkin ya karena disiksa atau apa gitu. Ibaratnya adalah bukan orang yang real dari lahir hitam atau putih, bukan gitu guys. Nah makanya makanya ini jelas sekali memang penafsiran yang salah, jelas faktanya. Kalau tidak, memang disebutkan situ. Memang seperti itu adanya, padanya begitu. Kalau ini kan tidak. Konteksnya beda, guys. Itu memang jelas hanya ada jumlah, tapi tempatnya tidak ada di surga dan juga tidak ada materainya. Itu jelas fakta. Kalau ini kan tidak. Ini bukan ngomong tentang warna kulit, tapi kenapa kok wajahnya hitam? Karena itu dia, sebabnya karena kekafirannya. Jadi kalau dia kafir di surga dia akan berwajah hitam, bukan di dunia. Itu ngomongnya jelas di nanti bukan di dunia, tapi setelah terbukti dia kafir dan dia sedang dihukum, makanya dia dicirikan dengan wajah hitam, bukan ciri-ciri di dunia, bukan tentang dari lahir, guys. Itu yang harus pahami kan. Dan apakah kita bisa tafsirkan bahwa surga versi Islam itu rasis? Tentu saja tidak. Biarkan orang Kristen menafsir kitab sucinya sendiri, begitu juga Islam. Guys, kita menafsir tentu ya, kita punya hak untuk menafsirkan segala sesuatu. Karena itu namanya kita tuh iman ini loh. Anda nggak mungkin ya dilarang untuk menafsirkan apapun itu, nggak mungkin. Itu adalah hak demokrasi, hak pribadi. Yang nggak boleh adalah Anda itu ya menghina. Kalau Anda yakinnya begitu ya silakan, tafsirnya begitu silakan. Kalau mereka menafsirkan gitu silakan, tapi nggak boleh menghina. Konteks menghina nggak boleh. Istilah itu ya dalam taraf fitnah nggak boleh atau hoax nggak boleh. Tapi kalau ada tuh betul-betul keyakinan Anda begitu ya silakan gitu. Nanti nggak maksudnya? Kalau nggak mungkin waktu dipaksa bahwa harus begini, tafsirnya kan nggak begitu. Orang punya pandangan masing-masing, punya tafsir masing-masing. Untuk itulah gunanya dia itu beriman. Kalau dia dipaksa-paksa berarti dia imannya itu iman paksa namanya. Apa saya dipaksa mau meyakini Yesus Tuhan? Karena nggak bisa begitu gitu. Itu iman saya beda. Saya nafsirnya Yesus bukan Tuhan. Sama kayak tadi saya nafsirnya bahwa iman surga itu hanya 140.000 gitu. Itu keyakinan saya. Nggak bisa nggak gugat. Nggak boleh ada orang yang melarang saya menafsirkan begitu. Yang masalah kalau saya mau loloknya guys, itu masalah gitu. Nah tapi kalau sama yang sampaikan itu fakta, nggak ada masalah situ gitu kan. Seperti yang Don Ditan katakan pada video berikut, meskipun dia sendiri sering tidak konsisten dengan perkataannya sendiri. Karena kan gini, Bang Del. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka. Mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Jadi gini, maksudnya adalah maksud Ditan itu gini ya. Kurang lebih begini. Kitab kita itu ada bab tentang Yesus, Taurat, Zabur, Injil dan penyimpangannya. Jadi kita tuh menafsirkan, kita bisa ngomong tentang Yesus. Ya kita tafsirkan sesuai dengan Quran bahwa Yesus bukan Tuhan, Nabi, dan kita memakai ayat kita itu sebagai penguat gitu. Saya masih sesuai konteks tafsiran. Memang tafsiran Quran itu memang Yesus bukan Tuhan, cuma Nabi. Dan diperkuat oleh ayat Alkitab. Jadi kita punya dasar basic dulu gitu. Itu maksudnya.
Mereka nggak punya dasar bahwa misalnya bahwa Al-Quran atau Muhammad itu palsu, nggak punya dasar mereka. Kan tidak ada ayatnya dari kitab mereka. Mereka tuh offset, ngerti nggak? Misal gini, di buku kita jelas ada ngomong tentang Belanda. Belanda itu adalah penjajah. Disebutkan di situ. Belanda bukan negara yang baik. Disebutkan, maka kita berhak ngomong tentang Belanda. Yang kita buktikan di buku Belanda juga begitu. Atau buku lain, buku masa yang pernah jajah Belanda, misalnya bangsa Malaysia. Kita ngomong, Malaysia juga begitu, jajah Belanda. Hak kita. Karena masih ada di buku kita bahwa Belanda penjajah. Tapi di buku Belanda tidak ada ngomong tentang misalnya apa ya? Misalnya di buku Belanda itu nggak ada ngomong misalnya tentang Indonesia adalah pemberontak, adalah orang jahat, nggak ada. Ya, di buku Belanda misalnya, buku yang aslinya Belanda nggak ada. Ya kan? Nah, lalu dia nggak bisa mengatakan bahwa Indonesia pemberontak atau apa, karena di buku dia nggak ada gitu. Kok kita ada? Memang di buku kita dikatakan penjajah tuh Belanda tuh penjajah gitu. Jadi itu maksudnya guys. Jadi kita tuh wajar ngomong tentang Alkitab karena memang di Quran juga begitu. Yesus bukan Tuhan, disebutkan bahwa ajaran Yesus dan kita nabi-nabi dunia itu dibuat dari manusia. Ada guys, basisnya ada. Mereka nggak punya basis. Kita ngomong tentang Yesus, Taurat, Zabur, Injil dan pertimbangannya itu ada di Alkitab, itu kita punya basis, yaitu Quran, yang memang ke situ arahnya. Mereka nggak punya. Nah, itu dimaksud identitan gitu, ya kan? Jadi tafsirkan itu sesuai dengan apa yang ada di kitab Anda. Kalau kitab Anda tidak ada Quran dan Muhammad, ya jangan bahas. Kita ada tentang ya Alkitab dan Yesus, ada nabi-nabinya, ya kita bahas guys. Kali lagi, Bangke sudah lompat pagar dengan menafsirkan kitab suci orang lain seenak kudelnya. Beda. Kita tidak menafsirkan kitab orang lain. Itu kitab kita juga. Ya, ingat, Islam itu kitabnya ada Taurat, Zabur, Injil, nabinya ada Yesus, Muhammad, Ibrahim, itu nabi-nabi Islam semua. Dan itu kita yakini ajaran dan kitab itu diubah oleh manusia. Artinya kita ketika menafsirkan kitab itu kita punya hak. Karena itulah kepercayaan kita juga. Kita percaya pada kitab-kitab sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya yang ajarnya diubah oleh manusia guys. Itu poinnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.